Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis model kanvas atau BMC dari usaha saya yaitu Your Dream Deco. Baik, perkenalkan nama saya Febriza dengan NIM 207007012 dari kelas reguler 481, jurusan Magister Manajemen dari Universitas Sumatera Utara. Jadi ini merupakan salah satu penyelesaian tugas untuk tugas UAS saya. Sebelum masuk ke kanvasnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas adalah kerangka kerja yang bertujuan mempermudah mempresentasikan bisnis model. Jadi di mana di satu kanvas kita sudah dapat melihat gambaran bisnis kita. Jadi membantu kita dalam merancang ataupun menjelaskan bisnis yang sudah kita jalankan atau yang mau kita jalankan. Jadi dari satu kanvas ini nanti sudah kelihatan bisnisnya itu bagaimana, segmennya itu bagaimana, dan keunikannya itu apa. Jadi sudah tergambar di kanvas itu dan memudahkan kita juga membacanya. Atau juga kalau misalnya ada investor yang mau investasi ke bisnis kita, biasanya mereka akan lebih mudah untuk memahami bisnis yang akan kita jalankan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih usaha saya, apa sih Your Dream Deco itu. Jadi Your Dream Deco ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa untuk membantu dan memenuhi keinginan klien yang ingin membuat dekorasi sebuah acara. Contohnya itu seperti dekorasi ruangan untuk acara lamaran, dekorasi ruangan untuk acara akad nikah, dan mendekorasi ruangan untuk prewedding photoshoot. Iya, jadi Your Dream Deco ini adalah jasa untuk dekor acara lamaran, acara akad nikah, ataupun acara untuk prewedding dari photoshoot. Dan visi misinya adalah menjadi jasa dekorasi yang mampu mendengarkan dan mewujudkan keinginan klien karena your dream decoration is here. Dan untuk misinya yang pertama, memberi kualitas terbaik pada klien dalam setiap acara, membangun tim yang kreatif, penuh ide unik, berbeda, serta profesional dalam bekerja, lalu melakukan komunikasi yang baik dengan customer, dan yang terakhir membangun suasana kerja yang enjoy dan menyenangkan. Selanjutnya, ini adalah tampilan dari kanvasnya yang terdiri dari 9 elemen, yaitu ada customer segments, ada value proposition, channels, customer relationship, revenue stream, key research, ada key activities, key partners, dan cost structure. Baik, langsung saja masuk kepada bisnis model kanvas dari Your Dream Deco. Yang pertama adalah customer segments atau segmentasi konsumen. Elemen pertama yang harus dimiliki dalam memulai bisnis model kanvas ini adalah menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis. Dan kami memilih laki-laki dan perempuan berusia 20-39 tahun. Di mana di usia ini pada umumnya orang-orang melakukan atau melaksanakan yang namanya lamaran, akad nikah, biarpun pada umur selain dari 20-39 tahun kami terima sebagai customer kami untuk melaksanakan lamaran ataupun akad nikah. Selanjutnya yaitu ekonomi kelas menengah ke atas. Kenapa kami mengambil untuk masyarakat ekonomi kelas menengah ke atas? Karena dari peralatan dekorasi seperti bunga-bunga dan sebagainya yang kami gunakan juga merupakan kualitas terbaik untuk menghasilkan desain-desain yang terbaik pula, untuk menghasilkan desain-desain yang premium pula, untuk dapat memuaskan para customer kami, seperti itu. Selanjutnya yaitu value proposition, di mana hal apa yang menjadi poin penting yang dapat mendatangkan manfaat yang ditawarkan perusahaan bagi customer segmennya. Jadi di sini kami menawarkan dekorasi modern dan juga desain dekorasi premium, di mana semakin
berkembangnya zaman, bergantinya tahun, maka dekorasi-dekorasi pun akan semakin berganti juga. Dan kami para vendor pun berusaha semaksimal mungkin untuk lebih kreatif lagi dalam menawarkan desain-desain yang terbaik, desain-desain yang paling bagus kepada para klien, kepada para customer, agar kami dapat memberikan jasa terbaik untuk mendekor di acara hari bahagianya mereka. Selanjutnya yaitu channels. Bagaimana kita bisa menyampaikan produknya sampai kepada konsumen melalui penggunaan channels yang tepat. Dan kalau untuk zaman sekarang, channels yang tepat adalah sosial media, dan untuk Your Dream Deco yang lebih tepatnya lagi yaitu media Instagram. Dimana di sini dibuat adalah social media vendor dan testimoni customer. Social media vendor ini sangat membantu dalam media promosi karena vendor-vendor seperti misalnya fotografernya pada saat memberikan atau mengupload hasil fotonya dengan partner kerja seperti vendor dekor ataupun vendor untuk yang menjahit baju dari kliennya, itu pasti akan di tag atau ditandai di Instagram tersebut. Dan klien yang melihat postingan dari fotografer tersebut pasti juga akan melihat vendor dekorasi yang ditandai oleh fotografer, oleh sosial media fotografer tersebut. Dan para customer yang sebelumnya hanya mencari fotografer, dia juga akan menemukan vendor dekor, sehingga itu menjadi media promosi bagi beberapa vendor. Atau juga testimoni customer yang mengupload fotonya di Instagram adalah si kliennya, sehingga di foto tersebut si klien akan menandai beberapa vendor yang ia gunakan di saat hari bahagianya, yaitu mulai dari vendor fotografer, vendor dekorasinya, vendor tendanya, lalu ada vendor catering misalnya, lalu ada vendor tenda dan sebagainya. Dan followersnya atau teman-temannya di Instagramnya pasti juga akan melihat hasil dari postingan si klien, bagaimana rasa puas dia dalam menggunakan jasa dari para vendor tersebut. Hal itulah yang akan menjadi media promosi atau channels bagi beberapa vendor di sosial media seperti itu. Selanjutnya customer relationship, yaitu gimana kita menjalin hubungan dengan pelanggan. Di sini saya membuat ada promo dan cashback, di mana promo-promo ini diberikan di waktu-waktu tertentu, semisal pada akhir tahun, pada awal tahun, ataupun untuk cashback misalnya pembukingan pada 10 orang pertama di bulan 2, misalnya seperti itu. Selanjutnya revenue streams atau sumber pendapatan. Elemen ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis, yaitu seperti jasa dekorasi dan sewa propertinya. Selanjutnya adalah key resource atau sumber daya. Dan ini merupakan sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Dimana di sini dituliskan yaitu sumber daya manusia atau SDM dan peralatan dan perlengkapan dekor. Sumber daya manusia sangat diperlukan di bidang dekor yang merupakan tenaga ahlinya. Sebagai contoh, salah satu pekerjaan yang rumit yaitu pemasangan cover dinding yang biasa kita lihat kalau misalnya di salah satu acara di rumah klien ada ruangan yang ditutupi dengan kain-kain yang berbiku-biku. Nah, untuk pemasangan kainnya tersebut itu
harus dipasang oleh tenaga ahlinya, karena untuk pemasangan kain yang berbiku-biku dan rapi seperti itu harus menggunakan tekniknya sendiri. Dan selanjutnya untuk peralatan dan perlengkapan dekor pastinya digunakan peralatan-peralatan yang berkualitas baik, karena dengan peralatan yang berkualitas baik pula hasil atau dekorasi yang dihasilkan pun akan menjadi hasil dekorasi yang bagus yang dapat sesuai dengan keinginan dari klien dan juga seperti yang diinginkan oleh jasa vendor dekor juga. Lalu ada key activities, yaitu semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai. Yaitu sebagai contoh adalah dekorasi acaranya, layanan customer, dan juga manajemen timnya. Selanjutnya, key partnership atau kerjasama, tentu saja seperti henna, fotografer, makeup artist atau MUA, vendor venue atau gedung, dan juga vendor tenda. Baik, yang terakhir yaitu cost structure atau struktur biaya. Elemen terakhir yang tak kalah penting dengan kedelapan elemen lainnya, struktur pembiayaan bisnis. Mengelola biaya secara efisien akan membuat bisnis yang dijalani menjadi lebih hemat dan bisa meminimalkan risiko kerugian. Hal ini juga dapat menentukan proposisi nilai yang tepat untuk pelanggan. Elemen terakhir ini tentu dibutuhkan laporan keuangan yang tepat. Dan untuk cost structure-nya yaitu maintenance peralatan. Sebagai contoh, itu adalah standing box seserahan, di mana standing box ini terbuat dari bahan besi yang catnya itu sering terkelupas, sehingga diperlukanlah pula biaya untuk biaya pemeliharaan pengecatan ulang pada standing box ini. Selanjutnya ada gaji anggota dan ada bagi hasil vendor. Kenapa ada bagi hasil vendor? Jadi vendor-vendor ini sering namanya melakukan collapse atau membuat paket, di mana di paket itu sudah ada fotografer, sudah ada makeup artist, lalu ada videographer, dan juga ada catering, biasanya seperti itu. Vendor-vendor sering melakukan penggabungan vendor seperti ini, sehingga biaya yang diberikan untuk paket ini akan jauh lebih murah dari biaya normalnya jika para customer membookingnya dari satu per vendor seperti itu. Baiklah, karena sudah berakhir pula penjelasan mengenai elemen-elemen dari bisnis model kanvas Your Dream Deco, maka berakhir pula penjelasan saya menjelaskan mengenai BMC ini, dan semoga apa yang sudah saya jelaskan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jika ada teman-teman yang ingin membuka usaha jasa dekor juga, semoga BMC yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi teman-teman, dapat membantu teman-teman untuk membuka jasa dekor. Dan apabila ada yang kurang dari BMC saya ini, mohon maaf, dan bisa diberi koreksi juga bagi teman-teman jika masih ada yang kurang. Baiklah, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.